Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to Chit Chat with Dari. Jadi di episode kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super duper relate sama anak SMA, yaitu kayak pressure, target diri sendiri, mimpi, dan gimana sih caranya survive. Betul banget, kadang dari luar orang tuh cuma lihat, wah keren banget ya, tapi dibalik nilai bagus dan achievement yang mereka punya pasti ada banget nih perjuangan yang gak kelihatan. Makanya hari ini kita kedatangan guest star yang super duper spesial dan inspiring. Beliau adalah alumni 2 hari siswa SMA dari Nisa Islamic School yang semasa SMA cukup aktif di OSIS, masuk eligible, ikut SNPT, dan juga mendapatkan beberapa LOA. Please welcome Kak Ratu. Ya, aku perkenalan dulu ya. Ya, Oke. Nama aku Ratu Kezia Maliki. Aku sekarang sebagai alumni dari Enisa nih. Halo Kak Ratu, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah bagus. Kalau kalian gimana nih? kita mah Alhamdulillah selalu baik. Gimana nih jadi anak kelas 11 OTW kelas 12 nih? Duh, Ya, bahas kayak stres banget ya. Kayaknya seperti belum siap, tapi harus ya. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya aku ingin terima kasih ya kepada OSIS sudah mau mengundang aku. Kayak aku bener-bener honored banget sebagai salah satu siswi yang kepilih. Jadi salah satu tamu kan. Ya, Masya Allah. Memang. Jadi kayaknya udah lepas beban kelas 12 gitu atau gimana nih? Apa belum gitu? Belum sih, karena masih bener-bener fresh dari graduation, jadi masih kerasa gitu. Kadang ya, tadi pagi aku sempat mikir kayak, hari ini apa sekolah ya? Apa gimana ya? Tetap pakai seragam hari Jumat nggak sih atau gimana? Tapi sekarang justru aku masih di sini loh guys, pakai seragam terakhir hari Jumat untuk terakhir kalinya, woy. Respect. Selanjutnya aku nggak bakalan kesini lagi, Nggak boleh gitu kan. kecuali ke SV. Ya. Oke. Jadi kayak jujur gak sih kayak hampir semua teman Darin itu kayaknya pernah ada di fase kayak aduh capek banget, tapi besok tuh tetap harus sekolah lagi, nugas lagi, belajar lagi gitu gak sih? Nah iya, makanya kenapa hari ini kita ngundang Kara tuh. Kita hari ini tuh bakal ngobrol lebih dalam lagi tentang realitanya SMA dari sudut pandang orang yang benar-benar udah ngalamin. Oke, jadi tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke pembahasan pertama. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu yang paling relate banget nih. Jadi menurut kakak nih, kelas 12 tuh seberat apa sih dibandingkan kayak ekspektasi awal sebelum naik kelas 12? Jadi kalau aku lihat secara skala kasar ya, kelas 12 itu memang kelihatannya itu melelahkan. Apalagi dari pengalaman orang lain, kayaknya kelas 12 itu puncak dari semasa kita di sekolah nggak sih? Betul kan? Betul, Nggak tahu sih mau kalian kayak gimana, kan kalian udah jadi gitu. Jangan kita cek terus ya. Tapi di fase ini kita termasuk kayak aku dan teman-teman itu harus mulai dihadapkan dengan kuliah dan masa depan yang belum tentu ada hasilnya gitu. Tapi kalau dari aku pribadi, aku merasa kalau kelas 12 itu nggak seserem kok yang biasanya orang bilang serius. Sumpah, aku nggak tahu dari teman-teman aku yang lain bagaimana, tapi karena aku sudah mengikuti ritme dari Enisa ini dari SMP loh guys. Aku nih alumni SMP dari Enisa ya. 6 tahun nih mas, 6 tahun itu. Apalagi tugas-tugas yang senantiasa ada deadline-nya aja ya nggak sih, dan selalu dipercepat oleh kurikulum nggak sih? Kalian merasa begitu nggak sih? Merasa Agak ganti ya. Apalagi pas out, aku sendiri merasa pressure-nya itu pas out banget tuh, karena aku merasa itu puncaknya ada di kelas 11. Emang? Jurnal di awal karena itu harus pokoknya nanti kelas 12 sama Buyu, intinya pas semester awal kalian bakalan dipercepat banget itu kurikulumnya, kayak kayak secepat kereta wush, sumpah kayak cepet banget. Iya serius. Tapi semester 2 kalian bakal difokusin untuk UTBK. Dan yang aku suka dari Enisa ini, gak seperti sekolah lain nih, maaf ya, kita ini fokus ke akademik di semester pertama, tapi di semester keduanya udah gak ada academic pressure-nya yang dari kayak pelajaran-pelajaran IPA atau IPS, jadi kayak enak aja gitu. Ditambah lagi
Aku merasa selama kelas 12 ekspektasi internal dan eksternal itu luar biasa dahsyatnya. Karena dari internal itu dari diri sendiri aku rasa aku harus, eee, menyimpan kayak suatu hal untuk ekspektasi diri aku sendiri. Aku harus A, B, C, D, E, padahal mungkin aku emang gak sebisa itu ataupun tidak bisa meraih beberapa beberapa keinginan aku sendiri. Kalau dari eksternal, itu sendiri dari pressure orang tua, terutama orang tua, guru, bahkan teman. Kalau dari orang tua, dulu aku beneran dituntut banget untuk, fokus di kuliah luar negeri, bla bla bla. Jadi aku rasa itu cukup berat banget sih. Tapi kalau untuk menyimpulkan semuanya, alhamdulillah di experience aku rasa kelas 12 itu menyenangkan dan kalau aku disuruh untuk rewind time lagi, aku tentunya mau. Karena So ada sweet. teman-teman aku, dan aku rasa, teman-teman aku itu play such a big role in my life. Nah, berarti ternyata ya Kel, pressure itu bukan cuma akademik aja, tapi juga dari ekspektasi mau dari luar lingkungan ataupun dari dalam lingkungan sendiri. Tapi untungnya ada support juga nih, support dari teman-teman di sekolah. Jadinya nggak terlalu berasa berat juga kali ya, Iya Kak. iya, betul. Sekarang masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu nih. Kakak kan juggling banyak hal banget nih di sekolah. Mhm, OSIS, UTBK, persiapan buat abroad juga kan. Nah, betul. gimana sih cara kakak buat bagi waktu antara sekolah dan kegiatan lain tanpa ngerasa burnout? Jadi, menurut aku, eee, di dalam hidup aku itu ada 4 bagian yang sangat amat penting banget, yaitu I usually call it the big four, yaitu beribadah, tidur, makan, dan juga belajar. Jadi kalian itu harus bisa menyimbangi semua itu. Kayak kalian harus memberi effort untuk setiap bagian dari itu. Kalau kalian tidak bisa, aku rasa pasti nggak bakalan konsisten atau bahkan kalian merasa burnout. Dan itu sebenarnya wajar aja ya. Kalau dulu aku itu termasuk salah satu siswi yang mungkin aktif berorganisasi. Dulu aku di bagian sekbid, Eee, kreatif di subdivisi konten kreator, ya. Jadinya aku rasa emang kerjaan aku itu banyak banget. Tapi bagi aku, salah satu cara untuk tidak burnout dan harus bisa menyimbangi dari organisasi, belajar, akademik maupun non akademik itu, kita harus, fokus kepada istirahat kita. Kayak seberapa, lama sih aku tidur atau just a simple rest, itu harus seberapa lama sih? Karena aku yakin kalian tuh apalagi dari Enisa, aku sering ngelihat kalau kalian tuh sebenarnya apa sih namanya, studyholic, kayak kalian tuh bener-bener mementingkan pembelajaran, iya nggak sih? Terlalu ambis. Iya, betul betul, Memang. ambis, bener-bener. Tapi what's the point kalau kalian itu jarang beristirahat ataupun, memberi diri kalian itu rest? Karena menurut aku 80% dari cara kita bekerja itu dari otak kita dan kita harus memberi dia atau we have to feed it rest. If not, kita nggak bisa bekerja gitu. Dan aku sendiri, pernah lihat pas kelas 11 di salah satu jurnal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, katanya kalau kualitas tidur kita itu tidak seimbang ataupun tidak memadai, maka itu akan itu akan berdampak pada kayak stres, burnout, atau bahkan kualitas kita kayak melakukan hal-hal yang fundamental sehari-hari, itu pastinya akan menghambat kita. Bener, jadi nggak cuma yang kayak bener-bener belajar terus-terus 24/7, tapi Iya, harus that's ada right. istirahat. Betul betul. Terus kayak pernah nggak sih kayak Kak tuh kayak bener-bener di titik tercapek banget dan kehilangan motivasi banget selama kayak SMA atau kelas 12 gitu? Eee, aku sendiri, nggak pernah merasa kehilangan motivasi karena dari kelas 10 aku sudah mengimplementasikan, disiplin. Jadi aku nih jarang banget merasa burnout karena aku sendiri udah tahu bagaimana cara aku menyimpan mindset agar tetap maju, agar tetap going forward. Jadi, semasa aku di jenjang SMA, aku sendiri merasa aku jarang burn out atau bahkan kehilangan motivasi, karena aku sendiri sudah mengimplementasikan disiplin dari kelas 10. Dan menurut aku itu penting banget untuk kedepannya karena tanpa kalian benar-benar tegas ke diri kalian sendiri, itu mungkin tidak dapat menghasilkan hal-hal yang baik untuk masa depan. Aku sendiri percaya kalau setiap orang itu memiliki kadar, motivasi
masing-masing kan. Pas awal kelas 10 ada video muncul di TikTok aku, yaitu salah satu Indonesian influencer. Dia itu mempromosikan kehidupan sehari-harinya di Brown University Amerika. Jadi aku tuh kayak terinspirasi untuk menggapai mimpi tersebut juga dong. Ya, benar. Terus berarti kan pasti kalau misalnya udah ada kayak inspirasi gede nih, pasti pengen ada mimpi banget buat ke luar negeri. Terus gimana sih proses persiapan? Terus apa yang bener-bener challenging yang dihadapin pas lagi persiapan ke abroad? Jadi menurut aku dari segala hal yang aku prepare selama buat studying abroad itu pastinya menyiapkan proficiency testnya. Yang pasti kalian tahu kayak IELTS atau TOEFL itu menurut aku yang paling susah. Nggak susah-susah amat sih, tapi kayak by far the most difficult. Dan itu tuh bentar. Itu hampir membuang waktu aku selama kelas 10 sampai kelas 12. Karena itu benar-benar sampai capek banget sampai aku exhausted, guys. Ya. Selain itu ada juga salah satu assessment yang bikin aku stres juga, itu namanya SAT. Itu seperti UTBK-nya orang Amerika kan, seperti kalian tahu. Tapi pas aku mengambil masing-masing tes yang IELTS dan juga SAT, aku rasa mereka standar aja sih. Bahkan menurut aku SAT itu lebih gampang dari UTBK loh. Serius karena SAT itu dia cuma 2 bagian aja. Cuman English and Math. Iya, tapi kalau UTBK dia ada banyak kan, ada PU, ada PBM, ada jadi kayak bener-bener banyak. Iya betul. Dan di bagian math section itu dia matematikanya itu matematika dasar. Kayak bahkan di dalam di dalam websitenya tersebut, di dalam aplikasinya dia ada kalkulatornya sendiri. Ya, kalkulatornya bukan kalkulator kayak yang biasa kita ada di HP gitu, yang 1, 2, 3, bukan. Scientific, serius. Oh my god. Jadi orang kalau mau nyari kayak jawabannya itu bisa dari itu, kalkulatornya. Kayak benar-benar wow. Berarti paling challenge-nya cuma di bahasanya doang. Iya betul. Karena emang menurut aku readingnya itu sangat wow, kompleks, guys. Nah, kalau boleh tahu nih, aku pengen nanya ke kakak. Kakak tuh ngambil TOEFL atau IELTS atau dua-duanya? Aku sendiri ngambil IELTS karena menurut aku, I guess this is my own perspective, tapi IELTS menurut aku lebih credible, lebih terpercayai. Tapi nggak apa-apa kok guys, kalau kalian mau ngambil TOEFL, it's okay. Bedanya cuma di TOEFL itu nggak ada speaking. Kalau di IELTS itu ada speakingnya. Jadi kalau kalian rasa wah speaking isn't my bidang gitu, jadinya nggak apa-apa kalau kalian mau ngambil TOEFL, there's no problem with that. Apalagi TOEFL sekarang juga lebih kredibel kok, kayak sesama rata gitu kayak IELTS dan TOEFL. Oke, jadi kita udah bahas kayak banyak banget ya pertanyaan yang bisa banget membantu kesesatan kita di SMA ini ya gak sih? Jadi untuk menambah lebih pengetahuan, kita akan masuk ke rapid questions. Jadi kakak harus jawab singkat dan sespontan-spontannya. Oke, kita masuk ke Q&A session. Oke. Pertanyaan yang pertama, dapat info-info tentang pendaftaran kuliah di luar negeri itu gimana sih, Kak? Oke. Jadi ini salah satu question yang benar-benar interesting. Jadi menurut aku zaman sekarang teknologi itu kayak udah maju banget nggak sih, guys? Jadi segala informasi itu ada di internet ya kan, apalagi di social media. Nah, jadi bagi aku kalau kalian ingin mencari informasi-informasi tentang pendaftaran kuliah di luar negeri, kalian bisa banget cek di IG dari platform dari masing-masing kayak pembawa kayak kampusnya gitu, ngerti nggak sih? Aku ngasih contoh, aku ngasih merek boleh nggak sih? Boleh. Jadi dulu tuh aku sering konsultasi sama Scooters. Itu Itu udah kayak wajib banget nggak sih guys, kalau kalian ingin ke luar negeri kalian harus check their IG out, kayak seriusan. Tapi kalau selain itu aku juga nyari sumber informasi dari ayah aku. Kayak kita saling berbincang, kamu mau kuliah di negara mana, mau A, B, C, D, dikasih tuh opsinya. Jadinya aku lebih kayak lebih terbuka gitu,
pemilihannya. Nah, dari itu aku mulai mempersiapkan tuh, mengirimkan kayak berkas-berkas aku ke masing-masing universitas. Dan sekarang aku mau kasih tahu kayak feedbacknya dari mereka, kayak berapa banyak sih LOA yang aku dapat. Dia ditunggu-tunggu nih. First of all, aku mau bilang kalau aku sendiri mendaftar sekitar 30 lebih universitas di seluruh dunia. Tapi dari personal aku pengen banget masuk di Universitas Amerika. Ya, di benua Amerika termasuk Kanada. Jadi first of all aku masuk di University of Toronto di jurusan manajemen, terus University of Canterbury geografi, terus Pennsylvania State University Environmental Resource Management, Oregon State University Food Science, Colorado Boulder di Oceanic Science. Terus University of Wollongong, aku masuk di Business Analytics. Terus di Management and Science University, aku di Psikologi. Durham University di Inggris, aku masuk di Business Management. University of Waikato di New Zealand, aku keterima di Computer Science. Terus Asia Pacific University of Malaysia di Computer Science and Specialism in Data Science. Nah, terakhir aku juga keterima di salah satu swasta university di sini, di Presiden University di Environmental Engineering. Terima semua. Ya, alhamdulillah keterima semua. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kalian benar-benar ingin mengusahakan mimpi kuliah di luar negeri dengan beasiswa fully funded, kalian harus benar-benar mengusahakan dengan semaksimal mungkin. Kalian harus bisa melewati passing grade masing-masing dari yang mereka minta. Kalau kalian nggak bisa, mungkin sesuai rezeki kalian dapat, alhamdulillah. Kalau enggak kan mungkin balik lagi ke kita kan. Gitu. Jadi it's all about us, kita mau mengusahakan atau tidak. Nah, tergantung niat kita ya. Kalau misalnya kita punya impian besar pasti kok bisa dapet beasiswa. Betul. Setelah kita tahu tentang beasiswa yang tadi udah disebutin sama Kak Ratu, sekarang kita lanjut aja ke next question. Cara terbaik milih jurusan biar nggak salah tuh gimana sih Kak? Karena banyak banget ya kayaknya orang-orang yang salah satu jurusan. Betul. Ini juga udah, menurut aku ya, ini juga udah kayak kena di kelas 11 nggak sih? Kalian pas masuk kelas 11 IPA atau IPS. biasanya kalau aku nanya ke temen aku sendiri, kalian sebenarnya ada rasa regret nggak sih masuk IPA? Pasti ada aja satu yang jawab, iya, aku sebenarnya harus masuk IPS. Aku nggak cocok di sini, aku nggak bisa fisika, aku kimia, biologi. Nah, sebenarnya ini balik lagi ke diri kalian sendiri. Pas akhir kelas 10, kita ini kan ada kayak program talent mapping dari sekolah kan. Aku secara pribadi merasa itu enggak kayak memastikan jurusan aku sih. Aku merasa itu kayak bukan kepribadian aku, enggak krusial gitu menurut aku, karena pemilihan IPA dan IPS itu ini untuk sekolah ya, itu tergantung sama diri kita sendiri. Karena ujung-ujungnya kalian akan berkuliah dari jurusan tersebut. Kalian merasa di IPA nggak cocok, ya udah ke IPS, it's okay. Orang-orang sendiri juga bilang kalau karena tuh kayaknya IPS deh, atau kamu kayaknya cocoknya di IPS deh, kamu nggak cocok Padahal IPS banget. iya. Jadi begitulah guys, but it's okay. Aku juga sekarang sudah mencoba untuk menerima, dan alhamdulillahnya juga ada kesempatan untuk mencoba SNBP kan. Nah, kalau untuk jurusan kuliah itu biasanya akan dibicarakan dengan ketua yayasan kita, Budian, Di awal kelas 12 kan. Iya ya, awal Iya, kelas 12. Jadi intinya kalian bakalan bicara kayak hal-hal penting kayak terkait jurusan itu dengan Budian. Itu cocoknya kalian di mana untuk nanti kuliah. Itu biasanya di awal kelas 12 pas SNBP deh kalau nggak salah. Aku kan kebagian eligible ya, jadi itu diprioritaskan terlebih dahulu. Biasanya kalau yang SNBT, maaf nih, kayak kan waktu itu kan aku Januari Februari kan. Biasanya kalau yang SNBT di Mei. Wih, agak lama ya. Agak lama ya. Antri. Aku iya nggak apa-apa sih guys, kalian semua pasti kebagian kok, santai aja. Yang penting dapat insight-nya. Ya, tapi kalau waktu itu pas pengalaman aku sama Budian itu, kalian akan dibawa lagi tuh TM-nya
Nanti bakalan disebutin lagi kalian cocoknya di mana. Soalnya pas akhir kelas 10 kan juga gitu kan TM-nya. Nanti di akhirnya kerjanya cocoknya di mana, pilihannya di mana gitu kan. Itu bakalan di bring up lagi. Tapi nanti pas ngomongin jurusan kuliah, orang tua kalian bakalan diundang lagi guys. Dan itu kalian disuruh bikin pilihan kayak khusus A sampai 12 sampai Z. Waktu itu aku sampai H, ada A sampai H. Karena banyak banget pemilihannya kan. Oke, nggak kerasa nih ternyata kita udah ngobrol lumayan lama hari ini dan jujur banyak banget insight yang kita dapet gak sih Kel dari cerita Kak Ratu nih. Iya banget, jadi semoga episode ini bisa bantu teman-teman Daren teman-teman Darin yang benar-benar lagi struggling dan jadi bisa lebih ngerasa semangat dan nggak sendirian. Jadi sebelum menutup episode kita kali ini, mungkin kakak ada sedikit pesan-pesan untuk teman-teman Darin yang lagi struggle di luar sana. Oh iya, aku mau bilang aja kalau kalian sekolah please nikmatin aja. Kalian nggak perlu kayak bener-bener stres karena akademinya kayak serius kan, bawa slow aja. Nah itu guys, jadi kita harus nikmatin masa SMA kita. Ambis boleh, tapi jangan lupa kalau misalnya masa SMA tuh gak bisa dibilang bahwa Catat. Oke, catat. Tuh. Thank you banget karena tuh udah sharing banyak banget hal hari ini. Jadi kita banyak banget insight yang kita dapetin gak sih? Dan thank you buat semuanya yang udah nonton hari ini. See you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.